Optimizing child's development include cognitive, language literacy, arithmetic, science, physical, art and music, and social and moral studies. Child's individual difference is matter for us. We provide a curriculum that based on child development. We believe every child will be confident, happy, and good about him or herself. Parent-child interaction, it is one of the most influential way in child's development. We always encourage activities between child and parents. Thus, they will have positive emotional bonding and connection. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah sekalian. Mari pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah online Tuhan. Bersama-sama Tuhan bersekutu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan setiap pujian, penyembahan Tuhan boleh kami naikkan kepadamu. Boleh menyenangkan Kau ya Yesus. Terlebih juga ya Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar ya Tuhan setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh mengubah hidup kami Tuhan. Boleh mengubah pikiran kami Tuhan. Dan biar ya Bapa setiap dari kami Tuhan setiap harinya semakin mencintai dan mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita semua memuji nama Tuhan. God is fighting for us. Tuhan berperang untuk kita, berjuang untuk kita. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our
God is fighting for us. Tuhan berjuang untuk kita, amin. Dia akan menghancurkan segala kuasa kegelapan. Dia akan menyembuhkan yang sakit. Dia akan memulihkan yang terluka. Haleluya. Amin, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangannya di rumah. Katakan dengan imanmu, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, in the name of Jacob, in the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, backing up the Jacob, in the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom, taking up the shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out. God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom, taking up the shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out. Shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live you high. Christ with me, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name, amen. In Jesus' name. In Jesus' name, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hatiku menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu Tuhan, ku rindu melayanimu. Ku suka serahkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembahkan selamanya. Sama-sama katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Amin, haleluya.
menyembahmu. Sekali katakan, ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. We worship you, oh God, Almighty God, Jesus. We give you praise, we give you praise, my Jesus. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang luar biasa. Kami rindu lebih lagi dekat denganmu Yesus. Hallelujah, hallelujah. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku, waktuku datang untuk menyanyi. Roh Kudus, we praise you God, oh Holy Spirit. Hadiratmu penuhiku, waktuku. Katakan sekali lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku, waktuku datang, waktunya. I worship you, I worship you, Jesus, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Almighty. Katakan, there is none like you, Lord. I worship you, Almighty God. I worship you, oh Prince of Peace. There is one I want. I give you praise, I give you praise. For you are my righteousness. I
Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kalau kami dapat berkumpul, bersekutu, memuji menyembah Tuhan meskipun melalui ibadah online. Tapi kami percaya bahwa berkat-Mu adalah tetap sama bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Roh Kudus urapi kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, sehingga hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu, sehingga kami semua diberkati. Urapi setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan, sehingga mereka menerima firman-Mu dengan hati terbuka, menyimpan firman-Mu dalam hati mereka, dan bisa melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Markus 9 ayat 42 sampai 50. Markus 9 ayat 42 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan, siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itulah ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa itu adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan tentang dosa. Yesus mengajarkan tentang neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari-hari ini dalam budaya kita, khususnya mungkin dalam kehidupan orang percaya, semakin kita jarang mendengar firman Tuhan tentang dosa. Semakin kita jarang mendengar firman Tuhan tentang neraka. Karena tanpa disadari mungkin kita hidup di dalam dunia, di dalam budaya yang memandang segala sesuatu bahwasanya ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Banyak orang sering berkata, sudah tidak usah katakan, tidak usah sampaikan hal yang negatif. Dan banyak orang mengatakan bahwa berbicara tentang dosa dan berbicara tentang neraka adalah hal yang negatif. Sehingga orang tidak senang untuk mendengarkan hal tersebut. Mereka lebih senang mendengarkan tentang kasih, tentang berkat, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, Yesus mengajarkan tentang neraka. Yesus mengajarkan tentang dosa. Dan lebih luar biasanya lagi, Yesus mengajarkan tentang neraka dan tentang dosa bukan kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau kita lihat Yesus mengajarkan tentang neraka dan dosa kepada murid-muridnya, kepada orang yang sudah percaya kepada Dia. Di situ Yesus mengajarkan tentang neraka dan dosa. Sementara kalau kita lihat bagaimana pengajaran Yesus, apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria, apa yang Yesus katakan kepada Zakheus, kepada orang-orang yang belum percaya, malah bukan tentang neraka atau bukan tentang dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita orang percaya, kita orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap harus mendengarkan, menerima pengajaran tentang dosa dan tentang neraka. Kenapa? Karena dosa itu nyata. Karena neraka itu nyata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, neraka justru menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Saya ulang sekali lagi, neraka tidak menunjukkan kekejaman Tuhan, tidak. Neraka menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi setiap manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus,
untuk mati di atas kayu salib menanggung setiap dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, maka ada neraka. Neraka diperuntukkan buat dosa, bukan buat manusia. Neraka adalah ekspresi kemarahan Tuhan atas dosa. Neraka adalah ekspresi kemarahan Tuhan atas dosa. Jadi Tuhan marah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Dia kudus. Dia marah terhadap siapa? Bukan terhadap manusia, terhadap dosa. Dia marah terhadap dosa. Dia benci terhadap dosa. Sebagai ilustrasi, ada seorang orang tua, ya, ayah dan ibu yang memiliki seorang anak yang sangat dikasihi. Suatu saat karena pergaulan yang salah dan lain sebagainya, anak tersebut terjerumus dalam narkoba. Nah, apakah lalu kedua orang tersebut membenci anaknya karena anak tersebut terjerumus dalam narkoba? Saya percaya 100%. Orang tua tersebut tetap mengasihi anaknya. Namun orang tua tersebut dengan kemarahan, dia marah akan narkobanya. Dia marah akan dosanya. Namun dia tetap mengasihi anaknya. Dan kita tahu bahwasanya Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita menanggung dosa kita. Kita diselamatkan setiap kita yang percaya kepada Yesus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca di ayat ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ya. Sering kita memakai ayat ini untuk, jangan menyesatkan anak-anak. Jangan menyesatkan anak-anak. Jangan mengajarkan ajaran yang salah terhadap anak-anak. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ayat ini, kita harus lihat ayat sebelumnya, ayat 41. Dalam ayat 41 dikatakan seperti ini. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum, ya, barang siapa memberi murid-murid minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, jadi Yesus di sini sedang merujuk kepada murid-murid, ya, kepada murid-murid, kepada orang percaya. Lalu ayat ke-42 kita lihat, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Nah, yang dimaksud Yesus, anak-anak kecil yang percaya, itu adalah murid-muridnya. Ya. Kita sebagai orang percaya, kita adalah murid-murid Kristus. Kita sebagai orang percaya, bagaikan anak kecil yang lemah, bagaikan anak kecil yang mudah percaya, bagaikan anak kecil yang tak berdaya. Dan sebetulnya Yesus mengatakan di sini, siapa yang menyesatkan orang percaya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, jangan membuat orang lain tersesat. Jangan membuat orang lain tersesat. Saya merenung-renungkan ini, dan saya teringat, seringkali orang tua Kristen, tanpa kita sadari, kita membuat anak-anak kita tersesat. Kita mungkin tidak mengajarkan hal yang salah kepada anak-anak. Kita tidak mengajarkan mereka mencuri. Kita tidak mengajarkan mereka berbohong dan lain sebagainya. Namun kita memberikan teladan yang salah kepada anak-anak. Kita hidup tidak takut akan Tuhan. Kita hidup tidak benar. Kita bekerja dengan tidak benar. Kita malas dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak tersebut menjadi tersesat karena teladan kita yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya diingatkan Tuhan hari ini. Jangan membuat orang lain tersesat. Sebagai orang tua, hati-hati dengan kita bersikap. Hati-hati dengan kita bertindak. Jangan sampai kita membuat anak-anak kita tersesat. Karena anak akan bertumbuh sebagaimana seperti orang tuanya. Apabila kita sangat cinta dengan uang, maka anak-anak kita pun akan cinta dengan uang. Apabila kita tidak menghormati Tuhan, anak-anak kita pun melihat bagaimana kita tidak menghormati Tuhan. Anak-anak kita tersesat. Atau apabila kita pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, namun sesungguhnya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan takut akan Tuhan. Anak-anak akan melihat, apakah ayahku, ibuku benar-benar dia mengasihi Tuhan atau melayani karena alasan yang lain.
Sehingga suatu saat anak-anak menjadi, ternyata iman ayah dan ibuku tidak benar. Dan mereka menjadi tersesat karena kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah warning buat kita. Jangan membuat orang lain tersesat. Orang tua perlu menunjukkan kepada anak-anaknya hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita sebagai orang tua tidak takut akan Tuhan, maka secara tidak langsung kita menunjukkan inilah hidup yang benar, tidak takut akan Tuhan, dan anak-anak kita tidak akan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya apa di sini takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Artinya segala sesuatu yang harus diketahui, ya, pengetahuan. Inilah yang utama, ya. Dari segala sesuatu yang harus anak-anak ketahui, sains, tentang kewarganegaraan, ilmu pengetahuan semua yang harus mereka ketahui, life skill dan lain sebagainya. Inilah yang harus pertama kali diketahui, yaitu apa? Allah itu harus kita takuti. Allah itu harus kita hormati. Allah itu harus kita layani. Allah itu harus disembah. Artinya apa? Takut akan Tuhan. Anak kita memiliki pengetahuan yang begitu banyak, namun tanpa takut akan Tuhan, maka sia-sia. Sia-sia. Tanpa takut akan Tuhan, maka dikatakan anak-anak kita tidak memiliki pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan harus ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Siapa yang menanamkan? Bukan gereja. Bukan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu sangat terbatas waktunya. Apalagi seperti sekarang. Dalam masa pandemi, anak-anak tidak bisa bersekolah minggu. Tapi orang tua, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sekarang waktunya ya Anda menanamkan takut akan Tuhan kepada anak-anakmu. Maka dia akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dalam hidupmu sehari-hari, berikan teladan. Ya. Jangan bersaksi dusta. Ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, Anda menjadi teladan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Bapak-bapak dikatakan harus mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Pada saat kita tidak mendidik anak-anak kita, maka percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, anak-anak kita tuh akan dididik oleh orang lain dan akan dididik oleh oknum yang lain, yaitu si jahat. Si jahat akan mendidik hal-hal yang buruk lewat apa? Lewat media, lewat pergaulan dan lain sebagainya. Tapi apabila kita mendidik anak-anak kita dengan firman Tuhan, di sini dikatakan dengan ajaran dan nasihat Tuhan, ya, maka anak-anak kita akan bertumbuh sebagaimana didikan kita dan juga teladan kita. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Wah, ini satu janji Tuhan. Pada saat kita mendidik anak muda dengan jalan yang patut baginya, di dalam didikan dan ajaran Tuhan, maka pada masa tuanya, ini jaminan dari Tuhan, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hai orang tua yang saat ini masih bersama dengan anak-anakmu, anak-anakmu masih kecil, anak-anakmu masih muda, Anda masih memiliki waktu. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari Anda hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Maka anak-anak kita, dan didik anak-anak kita, maka anak-anak kita akan hidup dalam hidup yang benar, ya, dalam hidup yang takut akan Tuhan. Lalu ayat 42 sampai dengan ayat 48. Ayat 43, ya. Ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, enggaklah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Waduh, ini apa yang Yesus ajarkan benar-benar satu hal yang mengagetkan, mengejutkan, radikal. Kalau tanganmu menyesatkan, potong saja, lebih baik kamu masuk surga, ya, dengan satu tangan daripada dua tangan, namun kamu nggak masuk surga, engkau masuk neraka. Dan juga kalau kakimu menyesatkan engkau, penggaklah. Waduh, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Wih, serem sekali ya.
Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Nah, satu saat saya pernah mendengar satu berita ya. Ada seorang yang mendengar firman Tuhan ini di gereja ya, dan setelah mendengar firman Tuhan ini dan dia berpikir bahwa matanya sering menyesatkan dia, di pintu gereja pada saat dia pulang dia cungkil matanya. Waduh, itu serem sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Yesus tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya, Yesus tidak mengajarkan mencungkil mata, memotong tangan, dan lain sebagainya. Tidak. Karena sesungguhnya dosa itu adalah masalah di dalam hati. Amin. Saya ulang sekali lagi. Sin is an inside job. Ya, dosa adalah masalah di dalam hati. Misalkan kita memotong satu tangan, ya, memotong tangan kiri, ya, lah tangan kanan masih bisa berbuat dosa. Lalu kita potong tangan, kedua tangan, kita potong kaki kiri, kaki kanan, orang satu kaki juga masih bisa berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kita congkel dua mata, tapi masih bisa timbul nggak sih dosa lewat mulut kita? Mungkin kita juga, wah segala macam, seluruh organ tubuh kita tidak ada. Tapi dosa itu masih bisa timbul dalam hati kita. Jadi yang dimaksudkan Tuhan ini bukan artinya kita betul-betul memotong tangan kita, bukan. Yang dimaksudkan Tuhan ini adalah apa? Bahwa kita harus aktif melawan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus aktif, ya. Artinya kata Tuhan, kalau matamu menyesatkan kamu, congkellah. Artinya apa? Harus aktif. Kamu nggak bisa hanya berkata, saya tunggu Tuhan untuk mengubahkan saya. No, kamu harus punya strategi aktif. Anda harus aktif melawan dosa. Ya. Anda harus aktif melawan dosa. Harus aktif. Harus punya strategi. Ya. Ada seorang yang mengatakan pada saya, saya ini memang hidupnya di dalam dosa. Ya. Tapi ya, nanti saya tunggu sampai Tuhan mengubahkan saya. Loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, kalau ya kita itu harus berjuang dalam hidup kita, melawan dosa. Jangan hanya berharap, Tuhan ubahkan saya nggak tahu kapan, pokoknya saya merokok, saya dalam lain sebagainya, saya berbuat dosa, nanti Tuhan ubahkan saya. Anda akan terus hidup di dalam dosa. Dan mungkin Anda bisa mati tanpa Anda bertobat. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini apa? Kita harus aktif. Kita harus aktif. Kita harus punya rencana, kita harus sungguh-sungguh. Ya. Hidup akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan artinya apa? Kita harus melawan segala sesuatu yang menjauhkan kita daripada Tuhan, yaitu dosa. Amin. Yesus bisa mengubah, pasti saya percaya. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dia diubahkan oleh Tuhan, bisa. Ya. Namun di sini Yesus sedang mengajarkan kamu harus punya strategi. Kamu harus melatih dirimu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalkan karena internet Anda berbuat dosa, ya potong internet di rumah. Oh Pak, saya tidak bisa lagi kerja kalau tanpa internet misalkan. Saya tidak bisa, ya itu konsekuensi. Lebih baik internet dipotong atau tangan yang dipotong. Firman Tuhan mengatakan potong tanganmu, artinya lebih radikal lagi. Ya. Kalau Anda Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda di dalam pekerjaan yang membuat Anda tidak bisa lepas dari dosa, bahkan Anda semakin jauh dari Tuhan karena pekerjaan itu, ya maka firman Tuhan katakan radikal, potong, lepas dari pekerjaanmu. Misalkan seperti itu. Artinya apa? Segala sesuatu yang menjauhkan engkau dari Tuhan. Ya, mungkin tidak seradikal itu ya lepas dari pekerjaan, tapi Anda harus sungguh-sungguh membuat strategi. Karena apa? Karena Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat Bapak Gembala tentang takut akan Tuhan ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kapan kita mulai sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan? Sekarang waktunya. Amin. Sekarang waktunya, bukan besok. Kalau iblis selalu mengatakan besok, berubahlah besok. Namun Injil selalu mengatakan sekarang waktunya. Anda tidak bisa
tunda-tunda, terima sekarang keselamatan daripada Tuhan. Sekarang waktunya, bertobat sekarang waktunya, bukan besok. Anda tidak punya waktu besok. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang saya lihat betapa orang yang dia berkompromi dengan dosa, dipikirnya dosa itu biasa-biasa saja. Namun pada akhirnya dosa tersebut merusak, betul-betul merusak keluarganya. Dan dia, dia sedih, dia menyesal, dia tidak tahu kalau kebiasaan dosanya merusak keluarganya. Dosa merusak bisnisnya, dosa merusak pelayanannya, dosa merusak semua yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melawan setiap hal yang menjauh kita daripada Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Pak Gembala kemarin menyatakan satu hal yang saya pegang. Ya. Surga itu adalah tempat bagi orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama di dalam surga, di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat benar-benar menerima firman kami dengan kerendahan hati Tuhan. Kami betul-betul bisa Tuhan hidup dalam takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Kami bisa hidup Tuhan dalam orang tua, dalam keteladanan. Sehingga anak-anak kami akan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami bisa hidup Tuhan dengan menjaga setiap diri kami Tuhan untuk tidak terseret di dalam dosa. Kami butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Apabila Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan berkomitmen Tuhan hari ini untuk benar-benar hidup Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meninggalkan kebiasaan yang lama, meninggalkan dosa. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang kuatkan mereka saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila Anda orangnya, angkatlah tangan-Mu. Saya akan mendoakan Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka memberikan komitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka memberikan komitmen untuk sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kemampuan Tuhan. Karena mereka sungguh lemah, mereka sungguh terbatas Tuhan. Tapi hamba mampu dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa dari Roh Kudus akan bisa mengubahkan hidup mereka menjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan apabila Engkau belum menerima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Maka Engkau akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Amin.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak semua bangkit berdiri di rumah dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat sepenuhnya dari surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang melindungi dan memberkatimu selalu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya.